Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik. Di video ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddis Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyaqi. Beliau ini adalah seorang imam, seorang hafidz yang hafal ratusan ribu hadis. Beliau juga seorang ahli hadis dan beliau itu lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi seumur hidup beliau itu 45 tahun dan beliau sudah melahirkan banyak sekali karya-karya tulis di bidang Islam, fikih dan lain sebagainya. Sampai di video ini yang kita kaji saat ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, merupakan kumpulan-kumpulan dari sabda-sabda mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini, lalu bagikan video ini agar kajian kitab klasik menjadi lebih tersebar lagi dengan sumber aslinya langsung. Nah, baik, mari kita langsung ke mukodimahnya. Mukodimah. Oke, di sini sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muqaddimatul muallifi. Ini adalah pendahuluan dari Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha satu, yang maha memaksa. Al-Azizul Ghaffar, Zat yang maha agung, Zat yang maha mengampuni. Jadi kalau kita punya salah, harus kita memohon ampun kepada Allah, karena Allah menyukai hamba yang meminta ampun, yang bertaubat. Allah sangat menyayangi hamba-hamba tersebut. Mukawwiril laili 'alan nahari, Zat yang menggulung malam atas siang. Artinya Zat yang mengatur pergantian malam dan siang. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki pandangan mata hati. Jadi peringatan itu, peringatan apa? Mereka memperingatkan adanya kekuasaan Allah, adanya zat yang mengatur alam semesta. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pandangan untuk pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Albab itu akal, wal i'tibar, dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil pelajaran. Jadi selayaknya orang-orang yang punya akal itu dapat mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena alam, karena itu menunjukkan adanya zat yang mengatur semua itu, yaitu siapa? Allah. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu, zat yang menyadarkan. Ayqadha itu menyadarkan atau membangunkan, min khalqihi dari hamba-hambanya, man istafahu orang-orang yang Allah pilih. Jadi Allah itu memilih orang-orang terpilih dari hamba-hambanya. Fazahadahum fi hadhihi dar, kemudian Allah menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di dunia ini. Wasyaghullahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan Allah menyibukkan mereka, membuat mereka sibuk untuk selalu muraqabah kepada Allah dan mendawamkan, selalu senantiasa afkar, berfikir tentang ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Allah pilih ya. Wa mulazamatil itti'adhi wa ittikar, dan senantiasa hamba-hamba itu selalu mendapatkan nasihat dan selalu tersadar ketika mereka sedang lengah. Jadi itikar itu artinya tersadar setelah dia lengah atau lupa kepada Allah. Jadi setiap kali lupa dia langsung tersadar, setiap kali lupa dia langsung tersadar, sehingga hampir dia tuh nggak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum lidu'ubi fi ta'atihi, dan Allah juga memberikan taufik kepada mereka untuk tekun ad-du'ub, untuk tekun fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Wa ta'ahubi lidaril qarar, dan untuk bersiap-siap lidaril qarar, untuk masuk ke negeri yang menjadi tempat tinggal, yaitu di surga. Wa hawal hadari mimma yushitu wa yujibu daral bawar, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk selalu waspada dari hal-hal yang dapat membuat Allah murka dan dapat menyebabkan mereka masuk ke negeri yang negeri yang kesedihan, yaitu neraka.
wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal adwari, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk selalu mereka itu memelihara diri mereka dalam keistiqomahan bertaat, ya, keistiqomahan bertaat dan keistiqomahan berfikir, ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, bersamaan dengan pergolakan kejadian-kejadian di alam ini dan juga hal-hal yang berubah di alam ini. Jadi walaupun situasi politik, ekonomi, sosial, budaya semua berubah, mereka tetap istiqomah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun taghayyurul ahwal wal atwar, walaupun zaman sudah berubah, silih berganti keadaan zaman, mereka tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi yang bisa seperti itu hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu, aku memuji Allah, ablaghu hamdin wa azkahu, dengan pujian yang paling tinggi dan yang paling suci, wa ashmalahu wa anmahu, dengan pujian yang paling luas dan pujian yang paling sempurna. Anmahu itu paling sempurna maksudnya. Wa asyhadu alla ilaha illallahul barrul karim, dan aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha baik dan maha dermawan, maha mulia. Ar-Ra'ufu, zat yang maha sangat pengasih. Ar-Rahim, zat yang sangat menyayangi hamba-hambanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala dan juga kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau habib diartikan kekasih, kalau khalil kita bisa mengartikan kesayangannya. Al-hadi ila siratul mustaqim, seorang nabi yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wadda'i ila dinin qawim, dan nabi yang mengajak kepada agama yang lurus dan kokoh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga rahmat ta'zim Allah, kasih sayang Allah dengan penuh kehormatan dan keselamatan selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan kepada seluruh para nabi, wa ali kulin, dan seluruh keluarga para nabi, wa sairis solihin, dan seluruh orang-orang yang soleh. Amma ba'du, adapun setelah itu semua, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak menginginkan dari mereka rizki dan aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Jadi Allah tidak mengharapkan dari kita ini rizki maupun memberikan makanan, malah Allah yang memberikan kita rizki dan Allah yang memberikan kita makanan. Dan kita diciptakan bukan untuk itu, tapi kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, ini keterangan penjelasan bahwasanya jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Fa haqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu wal i'radu an hududid dunya, maka wajib bagi mereka, bagi jin dan manusia, al-i'tina, untuk bersungguh-sungguh bekerja keras. Dengan apa? Bekerja keras untuk menuju kepada apa yang seharusnya dia diciptakan, yaitu untuk beribadah. Harus bekerja keras untuk beribadah dan berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu maksudnya ya. Bizahadati, dengan kezuhudan. Jadi harus zuhud dengan dunia. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Fa innaha darun nafadin la mahalu ikhladin, karena sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang bakal hancur. La mahalu ikhladin, bukan tempat untuk kekal. Dunia itu hanya sementara kawan, tapi akhirat itu kekal selamanya. Jadi nggak bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat. Wa markabu uburin la manzilu huburin, dunia itu adalah wahana perlintasan, bukan tempat tinggal kebahagiaan. Jadi kalau di dunia itu hanyalah persinggahan sementara yang harus kita jadikan untuk lintasan menuju ke mana? Menuju ke manzil khubur,
menuju ke tempat kebahagiaan yaitu surga. Wa masyra'u infisamin la mautinu dawamin, dan jalan merupakan dan dunia merupakan tempat yang pasti akan habis. La mautinu dawamin, bukan tempat, bukan negeri yang akan selalu ada. Pasti dunia itu akan lenyap, gitu maksudnya. Falihadza kana al-ayqadhu min ahliya humul ubbad, maka karena ini orang-orang yang paling tersadar dari ahli dunia itu hanyalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sadar, orang-orang yang terbangun dari tidurnya. Sementara selain dari itu ada orang-orang yang masih tidur, bahkan dianggap mati karena di dunia mereka nggak ibadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, orang yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas di dunia adalah orang-orang yang zuhud. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama masalul hayati dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas samai, perumpamaan hidup dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nasu wal an'am, maka kemudian bercampur dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan di bumi yang dimakan manusia dan dimakan oleh hewan-hewan. Jadi tumbuhannya ini berasal dari air yang diturunkan dari langit, kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, dimakan oleh manusia dan oleh hewan-hewan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, maka ketika bumi mulai mengambil perhiasannya, artinya bumi mulai panen, bumi mulai muncul perhiasan-perhiasannya berupa buah-buahan, pepohonan yang rindang dan indah. Wazayyanat, dan bumi mulai berhias, artinya menghiasi bumi menghiasi dirinya dengan keindahan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Wadhanna ahluha, dan ahlu dunia, penduduk dunia mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka mampu menguasai dunia itu, mampu mengambil seluruh kenikmatan dunia itu. Ataha amruna, maka datang kepada dunia itu amruna, azab kami, lailan an-naharon, baik itu di malam ataupun di siang hari. Ini maksudnya bisa jadi kiamat, tapi kalau di tafsirannya itu azab di tafsiran Al-Qur'an itu. Faja'alnaha hasidan ka'alam taghna bil ams, maka kami jadikan semua tanaman-tanaman itu yang ada di bumi itu menjadi terpanen, semuanya tiba-tiba lenyap. Ka'alam yaghna bil ams, seolah-olah tidak pernah muncul di dunia. Kadzalika nufassilul ayati, demikianlah kami merincikan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau bagi orang-orang yang mau berpikir, pasti dia tahu, oh dunia itu hanya sementara, dunia itu tidak selamanya. Maka dari itu jangan merasa cukup dengan dunia, merasa cukuplah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu tadi, Allah bisa saja mengambilnya kapanpun Allah mau. Padahal orang-orang sudah menduga mereka mampu menguasai dunia, tapi mereka tidak bisa. Jika Allah sudah berkehendak, maka lenyaplah dunia itu. Surat Yunus ayat 24. Wal ayatu fi hadhil ma'na katsirah, bi hadzal ma'na katsirah, ayat-ayat dalam hal ini itu banyak sekali. Walaqad ahsanal qail, sungguh alangkah bagusnya orang yang bersyair ini. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka mentalak dunia dan mereka takut terhadap fitnah-fitnah dunia. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa itu hamba yang cerdas? Hamba yang cerdas adalah hamba yang mentalak dunia, yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, hatinya fokus kepada Allah, dan mereka takut terhadap fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka melihat bahwasanya di dunia itu, falamma alimu, jadi mereka mengamati dunia, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia itu bukan tempat untuk hidup, bukan tempat tinggal untuk hidup, bukan negeri untuk hidup selamanya. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia itu sebagai gelombang. Wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal soleh di atas gelombang-gelombang itu sebagai kapal. Jadi
dunia bagi orang-orang soleh itu ibarat sebuah lautan yang penuh gelombang-gelombang. Nah, mereka menjadikan kapal-kapal itu dari amal-amal soleh. Dengan amal soleh itu yang diibaratkan sebagai kapal, maka mereka bisa menuju ke tempat tujuannya, yaitu ke surga. Kalau orang nggak menjadikan amal soleh sebagai kapal, nggak ada kapal lain selain itu, maka mereka nanti akan tenggelam ke dalam lautan. Artinya mereka akan mati di lautan dan tersiksa dalam lautan. Nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka dan tersiksa dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa'idha kana haluha ma wasaftuhu, maka tatkala keadaan dunia seperti yang sudah aku beri, sudah aku sifati, sudah aku deskripsikan. Jadi ketika Imam Nawawi sudah menjelaskan kepada kita tentang keadaan dunia, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan keadaan kita serta tujuan kita diciptakan itu sudah aku jelaskan, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Fa haqqun 'alal mukallafi, maka hak bagi seorang muallaf atau kebenaran bagi seorang mukallaf ayat haba binafsihi madhabal akhyar. Jadi yang hak bagi seorang mukallaf, yang benar bagi seorang mukallaf adalah segera pergi menuju ke tempat orang-orang yang baik, ke tempat orang-orang pilihan. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absor, dan harusnya dia beribadah dengan jalan ibadahnya orang-orang yang memiliki kecerdasan dan memiliki pandangan-pandangan mata batin. Wa yata'ahaba lima asyatu ilaih, dan harusnya mereka segera bersiap-siap menuju kepada apa yang aku tunjukkan. Wa yatama bima nabbahtu alaih, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh dan tekun dalam apa yang aku peringatkan. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, adapun jalan yang paling benar bagi orang tersebut dalam menempuh jalan itu adalah wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling cerdas untuk dilalui daripada jalan-jalan tersebut adalah at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil awalin, yaitu berjalan menapaki jejak dengan jejak yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidil awalin wal akhirin, yaitu junjungan kaum-kaum terdahulu dan kaum-kaum terakhir nanti. Wa akramis sabiqina wal lahikin, dan beliau juga orang yang paling mulia dari golongan-golongan orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sarin nabiyin, semoga salawat Allah dan salamnya selalu tercurah kepada seluruh nabi. Wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan sungguh Allah telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu sekalian, dalam kebaikan dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa qad shahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah sahih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah akan berada di dalam pertolongan terhadap hamba. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa annahu qala, dan bahwasanya setelah sahih juga Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka bagi dia pahala atas kebaikan orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita memberikan seseorang suatu kebaikan, menunjukkan kebaikan, dan orang itu mengamalkan kebaikan yang kita tunjukkan tersebut, amal yang kita tunjukkan tersebut, maka kita juga memperoleh kebaikannya, memperoleh pahalanya juga. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Jadi kita double. Wa man da'ila hudan, dan ada riwayat ketiga, man da'ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi orang yang mengamalkan, misalkan kita mengajak memberikan petunjuk kepada mereka, kepada orang-orang itu kemudian mengikuti petunjuk kita, maka kita juga mendapatkan pahala mereka.
dan pahala mereka yang mereka dapatkan tidak berkurang sedikit pun. Itulah sifat rahmatnya Allah. Maka jangan ragu kita untuk menunjukkan kebaikan. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda kepada Sayyidina Ali, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Demi Allah demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada satu laki-laki dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada engkau berkurban satu hewan ternak. Jadi maksudnya begini. Maksudnya Rasulullah bersabda, engkau memberikan petunjuk kepada orang sehingga orang itu mendapatkan petunjuk, itu lebih baik daripada engkau mengorbankan satu ekor hewan ternak. Itu luar biasa ya, memberikan petunjuk kepada kebaikan itu luar biasa pahalanya. Faru'aitu an ajma'a mukhtasran minal ahadits sahihah, maka aku berpandangan aku harus mengumpulkan ringkasan-ringkasan hadis yang sahih. Ya, karena beliau menjelaskan tadi orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan mendapatkan pahala, maka Imam Nawawi juga ingin memberikan petunjuk kepada kita supaya beliau mendapatkan pahala. Mustamilan ala ma yakunu tariqan sahibi ilal akhirah, yaitu kitab atau ringkasan yang mengandung atas hadis-hadis yang dapat menjadi jalan bagi pemiliknya menuju akhirat. Wa muhassilan li adabil batinati wa dhahirah, dan ringkasan yang mampu menghasilkan adab-adab batin dan adab-adab zahir. Wa jami'an li targhibi wa tarhibi, ringkasan yang mengumpulkan motivasi-motivasi ibadah dan ancaman-ancaman dari kemaksiatan. Wa sairi anwa'i adabi salikin, dan seluruh macam-macam adab-adab orang-orang ahli ibadah. Min ahadits zuhdi, baik berupa hadis-hadis kezuhudan, wa riyadatin nufusi, dan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan pelatihan pengendalian nafsu, wa tahdzibil akhlaki, dan hadis-hadis tentang pendidikan akhlak, wa taharatil qulubi wa ilajiha, dan hadis-hadis tentang penyucian hati dan pengobatan hati, wa siyanatil jawarihi wa izalati iwajajiha, dan hadis-hadis tentang menjaga seluruh anggota tubuh dan menghilangkan kecondongan anggota tubuh untuk maksiat. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan lain-lain di antara tujuan-tujuan orang-orang yang ma'rifat, yang mengenal Allah. Jadi beliau memberikan tuntunan hadis-hadis yang beliau ringkas untuk orang-orang yang ingin menuju ke jalan akhirat tadi. Dengan apa? Dengan hadis-hadis yang beliau susun di kitab ini. Jadi kalau kita juga menyebarkan hadis ini, tentu kita juga akan mendapatkan kebaikan. Seperti beliau juga. Nanti kalau ada orang lagi juga dapat kebaikan, maka guru itu kebaikannya banyak. Wa altazimu fihi alla adzkura illa hadisan sahihan, dan aku selalu di dalam ringkasan ini aku selalu tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih dari kitab-kitab yang sudah jelas, mudhafan ilal kutubi sahihatil masyhurah, dan bersandar kepada kitab-kitab sahih yang telah masyhur. Wa usaddirul abwaba minal Qur'anil aziz, dan aku juga memunculkan bab-bab pembahasan dari Al-Qur'an yang sangat mulia, bi ayatin karimatin, dengan ayat-ayat yang mulia, wa wasyihama yahtaju ila dhabtin, dan aku menambahkan harakat-harakat pada lafaz-lafaz yang membutuhkan penguatan makna, au syarhi ma'nan khafiyyin, atau penjelasan makna yang masih samar, binafaisa minatan bihati, dengan coretan-coretan peringatan yang indah. Wa idza qultu fi akhir hadisin muttafaqun alaih, apabila aku mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim, maka makna dari muttafaqun alaih itu adalah rawahu Bukhari wa Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitabu ayyakuna sa'iqan, dan aku berharap apabila telah sempurna kitab ini, aku berharap apa? Berharap
kitab ini menjadi pembimbing lil mu'tani bihi ilal khairat, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mengkajinya, ya, menjadi pembimbing bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengkajinya menuju ke jalan kebaikan. Hajizan ahu an anwa'il qaba'ih, menjadi penghalang baginya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan dirinya. Wa anasailun akhon intafa'a bihi syai'in minhu, dan aku memohon, aku meminta kepada saudara siapapun yang mengambil manfaat dari kitab ringkasanku ini, ayat wali walidayya wa masyayikhi wa sair ahbabina wal muslimin ajma'in. Aku berharap saudara yang mengambil manfaat kitab ini nih, ya siapapun orangnya yang mengambil manfaat dari kitab ini, supaya mendoakan Imam Nawawi, mendoakan kedua orang tua Imam Nawawi, mendoakan guru-gurunya Imam Nawawi, mendoakan seluruh orang-orang yang dicintai Imam Nawawi, dan mendoakan seluruh orang muslim semuanya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah lah aku bersandar. Wa ilahi tafwidi wa isnadi, dan hanya kepada Allah lah aku menyerahkan diriku dan aku mensandarkan diriku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah bagiku dan Allah lah sebaik-baik wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada penghalang dari kemaksiatan, tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, illa billahil azizil hakim, kecuali dengan kekuatan Allah yang maha agung, yang maha mulia dan maha bijaksana. Jadi inilah mukadimah kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah selesai membacanya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita tahu ya, alasan Imam Nawawi itu adalah pertama karena dunia itu negeri yang sangat rapuh, dunia yang bakal hancur, dan beliau khawatir orang-orang akan banyak terjerumus dalam dunia, terlena dalam dunia. Maka beliau berencana membuat kitab ini untuk membimbing orang-orang yang masih belum istiqomah beribadah. Supaya apa? Dengan kitab ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang awam seperti kita yang sangat sulit mengkaji hadis, dan beliau sudah merangkum hadisnya dengan urut sesuai babnya masing-masing, sehingga kita lebih mudah memahami hadis dari kitab ini. Mudah-mudahan istiqomah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kirim ke berbagai grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdul Latif, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.